kelompokan jadi 12 ilmu itu. Ada jualan kitabnya kalau kalian mau beli. Syarah Miftahul Ulum itu ada. Terus hasiah-hasiahnya juga ngikut, banyak hasiah-hasiahnya. Hasiah-hasiah terhadap syarah-syarah yang mensyarah Talhisul Miftah banyak juga. Siapalah, Syekh Dusuki, hasiah punya Syekh Syarif tadi ada juga nanti. Ngasiahin punya apa? Syekh Tabtazani nyarah dulu dia. Salah satu paling masyhur tuh punya Syekh Tabtazani, nama kitabnya Mukhtasar Ma'ani. Pernah dengar nggak? Mukhtasar Ma'ani. Ya, Mukhtasar Ma'ani itu punya Syekh apa? Syekh Tabtazani tadi yang bikin tahzib. Nah itu. Wah, harus kenal kalian tuh bikin tahzib, nggak tahu. Iya, itu. Nama tapi syarah lain banyak. Itu yang paling masyhur salah satunya. Terdatanglah hasiah-hasiahnya kan, hasiah Dusuki lah terhadap Mukhtasar Ma'ani. Hasiah siapa? Punya Jauharul Maknun juga kita punya syarah punya Imam Damanhuri ya. Ya, Hilyatul Lubil Masun tuh kan. Yang bikin kalian mantiknya pakai kitab. Idahul Mubham. Nah, itu yang bikin syarah itu sama, bikin syarah juga terhadap Jauharul Maknun. Terhadap hasiah punya Syekh Zakaria Al-Ansori terhadap syarah tersebut. Dan lain-lain lah. Apalagi itu sejarah. Itu gambaran umumnya talinya begitu sih. Kalau di tafsir maksudnya mau sebutin banyak-banyak kitab ya intinya ngikutin ke yang tadi. Qazwini ngikutin ke situ. Nggak lepas dari situ. Terus alasan kita belajar ilmu bayan doang yang ini. Kalau alasan anak karena pertemuannya sedikit. Iya gitu kan. Kalau alasan ulama yang bikin kitab ilmu bayan itu satu biasanya mustakil. Nggak ilmu-ilmu lain karena ilmu bayan itu paling sering ditemuin di kehidupan sehari-hari. Ini serius. Coba lagu-lagu indie itu isinya istiaroh, tasbih semua itu. Wah kacau kan. Kalian juga ketika ngomong tuh sadar nggak sadar sebenarnya sering pakai majas tapi nggak sadar aja. Gitu. Coba lirik-liriknya itu apa yang nggak ada majasnya di situ. Itu kalau mau yang lihat qasidah bisa juga burdah itu isinya wah. Baca syarahnya kalau kalian mau lihat unsur balaghahnya gimana, ilmu bayannya. Aduh. Terus ya, tadi apa sering kita ketemu di kehidupan sehari-hari. Terus ulama juga banyak yang ngebahas ilmu ini. Dikit-dikit nanti kalau kita baca kitab di muqaddimah udah ada majas, udah ada isti'aroh, udah ada apalah. Itu udah ilmu bayan lagi ya kan. Udah gitu apa lagi sama permasalahannya dikit tuh ya cuman apa sih pembahasan ilmu bayan majas kan. Paling ininya majas. Pertama intinya itu majas sudah. Majas kinayah. Majas ini terkadang kalau dia nanti bentuk istiaroh butuh pada tasbih sehingga tasbih diikutin dibahas begitu. Tasbih, majas sudah. Kinayah. Majas nanti ada pembagiannya. Udah itu aja. Berbeda dengan ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani itu ada 8 bab. Masing-masing babnya nanti banyak cabang-cabangnya. Banyak ma'ani-ma'aninya. Kenapanya itu selalu bilang kenapa kita kalau belajar ma'ani. Dan juga ilmu ma'ani itu tahapnya lanjutan. Kita itu nggak bisa, kita tuh belajar ilmu ma'ani cuman sekedar tahu doang. Oh kayak gini maknanya. Gini. Cuman buat kita menyadari kalau di situ ada unsur ma'ani, nah itu yang susah. Itu tahapannya udah kayak Syekh Abu Musa kayak gitu. Baru dia merasakan ada ma'ani di situ kan. Kalau kita belajar itu cuma ngebaca doang sebenarnya. Makanya lebih enak belajar bayan. Kalau bayan terkadang kalau kita memang udah paham, kita tahu oh di sini ada majas nih. Kerasa banget gitu. Beda dengan ma'ani. Kalau nggak ada tafsiran kita orang-orang kayak kita ini jarang banget yang bisa menyadari oh di situ ada unsur makna ini ya.
Oh ada takzim di situ, ada ini. Kita tahu gitu gara-gara apa? Baca kitab kan, orang yang udah ngasih tahu, gitu. Beda kalau dengan ilmu bayan, dikit-dikit ngomong, coba contohin aja kalian percakapan sehari-hari. Pasti banyak banget unsur-unsur bayannya. Dah, itu aja. Belum ada kitab ya. Mabadi Asro aja lah kita bahas ya. Mabadi Asro tuh ada 10, kita bahas 3 aja. Atau nanti ada di buku ya? Ada nggak di buku? Ada. Ada berapa di buku yang ditulis? Nggak kedengeran ya? Oh, ini. Oke. Ada semua ya? Oke. Halaman berapa tuh? 11. Istilahan. Terus fawaid, goya, ya ini ada semua. Wadi. Ini apa setelahnya? Oh, ini masih karangan pentakik ya. Bagus juga tuh dibaca nanti sama kalian sendiri. Marhala-marhala itu, tahapan belajar ilmu balago itu. Buku-bukunya bagusnya apa? Balago dulu deh. Ayolah kita tulis aja dulu. Ini bisa semua? Ini dari dulu ya ini ya? Kan ini tadi udah. Tadi apa tadi? Al-Balaghah dulu tadi. Segini tulisan kelihatan? Enggak. Kurang gede berarti. Ini. Sini aja deh. Tadi ada apa aja? Ma'ani ya. Terus yang lagi kita bahas. Enggak, ini salah ini. Ma'ani, ntar ada 8 bab tersendiri lah. Belajar nanti. Ada ahwal musnad, ahwal isnad dulu, terus musnad ile, muta'alik, terus koser, terus apa lagi ya sisanya? Insya'i khobari itu. Yang kita bahas yang ini aja. Tapi balago dulu, definisinya balago apa tuh? Moto bakotul kalam ya kan? Limuktadol hal. Ma'afasohatihi. Kayak gini. Muto kalam limuktadol hal. Nurun ya? Apa-apa. Gitu. Alma. Tobakoh.
sama. Semuanya ini nanti bakal balik ke sini, menyesuaikan apa? Mendatangkan kalam yang sesuai dengan tuntutan hal. Nanti kita jelasin apa itu hal. Dengan tetap memperhatikan fasohanya ya kan. Fasoha kalam itu apa aja nanti? Wah, itu seharusnya itu pembahasan di ilmu ma'ani sih. Ya, kalam-kalam. Intinya kalamnya itu harus pasti ya, dari segi kalimatnya, dari segi kalamnya itu sendiri. Gitu. Kalimat, dia nanti nggak boleh tanafur hurufnya, misalnya. Tanafur hurufnya apa itu? Kayak kalau kata orang katanya makhraj, kalau katanya ya, deketan makhrajnya atau jauh banget katanya. Jadi tanafur katanya. Tapi sebenarnya bukan itu yang jadi tanafur. Apa catatan buat itu sehingga jadi tanafur itu nanti orang Arab sendiri, orang Arab yang murni ketika merasakannya, mereka yang menghukumi itu apa tanafur atau enggak. Karena ada nanti huruf yang berat banget di Quran, malah apa ya contohnya itu ya? Enggak, hurufnya tetap berat. Seharusnya kalau kita ngelihat kayak dobit yang tadi, makhorijnya deket dan jauh gitu-gitu, itu seharusnya nanti masuk. Biasanya udah itu, ntar dulu ini dulu. Mutabaqah kalam limuqtadol hal. Maaf sohati. Contohnya itu gimana? Contohnya gini. Ada kondisi. Hal itu kondisi berarti ya. Hal-hal. Hal-hal dulu. Kita jelasin hal-hal. Muqtadol hal. Dari sini kita ada tiga unsur. Satu, ada yang namanya di sini Anda catat nggak? Al-muqta dua, al-muqta tiga, muqtadol hal. Nah, begitu. Ini muqtadi, ini muqtado, ini muqtadol hal. Hal dulu, hal juga harus dijabarin ini. Al-hal, di mana tulisannya hal-hal? Al-hal itu sama muqtadi itu sebenarnya sama dia. Bener nggak? Muqtadi. Nah, begitu berarti. Ini apa? Al-amru. Ad-da'i. Tulisan masih kelihatan ya? Segini. Al-amru ad-da'i. Apa enaknya nih? Duh, mulai jelek tulisan. Lil mutakalim ini. Lil mutakalim ala. An. Mana tadi? Ini enggak kayak gini. Ala an yu aurada yurid. Kalamahu. Bener enggak? Kalamahu. Itu. Udah ini aja. Muat. Bi khusu si yatin ma. Itu adalah suatu hal yang memaksa gitu ya, memaksa kita untuk mendatangkan kita mutakalim boleh untuk mendatangkan suatu kalam, suatu bentuk kalam dengan tarkib khusus gitu, dengan bentuk khusus. Hal itu berarti itu yang ini. Ini ya. Muktadonya, contoh, ada kondisi nanti muktado itu kondisi ya. Kondisi. Kondisi yang oh, bukan kondisi ini. Kondisi tadi yang menyuruh tadi ini. Contohnya ingkar ya. Ingkar. Ingkar.
Ada kondisi orang ingkar, nggak percaya lah, ya kan? Ingkar itu contohnya gimana? Coba dibilangin Zaidun kok apa? Zaidun kok imun, contohnya yang paling gampang. Ada orang Zaidun kok imun tapi dia ingkar, berarti dia nggak percaya gitulah ya. Kondisinya berarti ada orang nggak percaya. Oke. Kondisi ini tadi orang yang ingkar ini mengharuskan kita, tuntutannya kalau ada kondisi yang ingkar, tuntutannya gimana? Mau nggak mau kita mentaukid kan? Ya kalamnya kita harus kita tekenin lagi. Kalau kita bahasa Indonesia aja, enggak, saya nggak percaya. Wallahi nyampe sumpah gitu-gitu kan. Kalau bahasa Indonesia juga gitu, bahasa Arab juga begitu. Lebih bagus bahasa Arab. Datengin uslubnya yang pakai taukid, misalnya pakai inna. Masih belum percaya, datengin wallahi. Masih belum percaya, datengin lagi lamu taukid, inna zaidan la qaimun. Wah, dan seterusnya. Cukup satu aja lah, contoh aja kan. Inna, datengin inna, misalnya zaidan qaim. Contoh aja ini. Ah, ini kan. Atau gini, jangan langsung. Bagusnya gini, taukid. Muktadonya berarti tuntutan yang diharuskan adalah taukid gitu kan. Taukid. Muktadol halnya yaitu mutakalim mendatangkan kalam yang inna zaidan qaimun dengan ditaukid segala macam tadi. Itu muktadol hal namanya. Kalau orang mendatangkan apa? Paham kondisinya, dia paham harusnya gimana, didatangkanlah inna zaidan qaim, udah selesai itu. Tiga-tiganya terpenuhi. Inna zaidan qaim. Satu aja, kalau ingkarnya dikit, satu. Inna zaidan qaimun. Jadi begitu ya. Dari definisi ini sama. Nanti sama di bayan-bayan gitu juga. Udah itu. Kita nggak ngebahas yang ini, kita bahas yang ini. Berarti sekarang definisi ilmu bayan lah. Berarti mau badi asro yang pertama ya, bayan. Turunan dari ini. Ketika seseorang nanti, sebelum itu, ketika seseorang bisa mendatangkan ini, berarti dia disifati balik, ya kan? Orang tersebut balik. Berarti dia bisa mendatangkan uslub-uslub yang sesuai. Gitu. Itu namanya balik. Balaghatul mutakalim, ya bisa juga bilang gitu. Ini kalamnya balik, berarti kalau dia bisa begitu. Oke, udah ini dihapus ya. Oh, dipoto. Ada video kan? Bi ayurida ya kan, kalamahu bi khususiyatin ma. Oh, itu ya jelek, sorry lah. Bi khususiyatin ma. Yang inilah yang kita hapus duluan, yang ini. Kita mau yang ini aja, bayan aja. Harus dipegang nggak? Lugotan wastilahan dulu. Az-zuhur, al-kashfu waz-zuhur ya kalau lugotan ya. Az-zuhur walin kisab juga boleh. Di mana nih lugotan? Sini aja lah. Gimana sih biasanya gini kan? Az-zuhur walin kisab. Ya jelas, maknanya jelas, tersingkap. Inkishaf. Gitulah. Enggak, berarti enggak ada ini. Az-zuhur wal inkishaf. Istilahan. Nah, kita tuh yang mau kita ini yang istilahan jelas. Istilahan. Ntar anak kasih ini ya. Ini enggak anak tulis. Maaf faswatinya nggak akan jelasin. Ntar anak kasih apa? Gambar. Kalian baca. Kan sekalian baca kitab kan? Biar latihan. Ya biasanya orang ketika udah belajar ilmu bayan nggak usah dijelasin lagi itu. Karena makanya Anda bilang kalamnya pasti sama cek. Kayak contoh aja tadi salah satunya gitu. Kalamnya nanti nggak selesai di situ. Di tarkibnya juga harus sama. Harus ada kategori lagi, nggak boleh
do'fu taklif, ada apa? Tanafurul kalam. Oh ini dulu, lanjut lagi. Istilahan. Ilmun, ya kan? Ilmun ada apa aja artinya? Idrok. Nah, nanti kita bakal sama ngebahas itu. Yu'rafu bihi. Kalau yang di buku agak-agak beda sama aja sebenarnya, intinya nanti sama aja. Bisa kalian ini. Yang penting ini jangan ke satu ya. Ini begini tadi. Biar nggak nyambung sama itu. Ilmun yu'rafu bihi. Aduh. Iradul makna. Emang gitu ya. Aurada yuridu iradu. Iradul maknal wahid biturukin mukhtalifatin ma'awuduhid dilalah alaika. Nggak apa-apa kan kayak gini nulisnya? Masih kebaca? Iradul maknal wahid biturukin mukhtalifatin ma'a wuduhid dilalati. Wuduh ini wow, wuduhid dilalati alaiha. Dah. Oke. Ilmu ya kan? Ilmu apa aja? Idrok yang pertama. Jangan idrok dulu. Masail, qawaid sesuai runtutan karena nanti ada runtutannya tuh, lebih bagus. Baru kedua idrok ya. Baru ketiga apa? Malaka ya kan? Disebut nggak? Iya, yang ketiga. Enggak, ilmu itu maknanya banyak banget sebenarnya. Lebih dari, kalau dicari sampai 10 mungkin ada. Di buku lain ada yang menyebutkan 6. Tapi yang paling penting itu 3 aja kita ketahui itu. Karena yang sesuai dengan yang lagi kita kaji. Pertama apa? Masail atau qawaid ya. Cocok nggak kalau itu? Qawaid yang diketahui ini kurang cocok. Cocok. Gitu. Cocok kan? Qawaid atau masail, dengannya kita bisa mendatangkannya gitu. Yang kedua, al-idrok. Idrok itu mutlak ya. Ada lagi nanti yang tafsirin idrok tilkal masail lah, dikait-kaitkan. Idrok. Oke, konteksnya idrok tadi, mengetahui. Mutlak kan mengetahui apapun. Kita mengetahui ini idrok nggak nanti? Mengetahui. Oke, idrok cocok lah berarti ya. Kalau kita baru belajar, terus kita tahu-tahu dikit lah, masih anget-anget di sini. Kadang-kadang suka lupa ya kan? Berarti itu baru idrok tuh. Ntar sifat yang kayak gitu namanya hal biasanya. Hal. Udah yang ini dihapus ya. Udah ini. Nggak rusak ini goyang-goyang. No kan? Apa goyang-goyang? Oh, nggak masuk. Oke. Tadi ilmu yang pertama masail, qawaid, bolehlah qawaid. Ini yang lagi kita pengenin di situ ya, lebih cocok yang ini. Kalau nanti al-idrok mutlakon lah, mengetahui apapun. Enaknya di sini. Satu, dua. Idrok. Kayak gini kan di mantik juga kalian belajar kan? Iya. Harus diingat-ingat terus itu. Idrok. Ketika kita mengetahui misalnya fa'il marfu, besok lupa. Iya, itu sifatnya namanya nanti sekedar tahu ya. Kondisinya masih hal.
Ilmu-ilmu kita kalau masih sering hilang, itu masih hal namanya. Baru nanti ada tahapan terakhir ya kan? Malakah. Malakah ya kan? Malakah itu apa tuh? Sifatun rosikoh ya kan? Fizihni. Dia udah rosikoh, udah kuat, udah nempel. Jadi kalaupun hilang itu nggak bakal hilang tahu-tahu hilang kayak ditanya kok saya lupa padahal kemarin ngerti tahu-tahu hilang. Kalau ini tuh hilangnya susah, lama. Kayak kalian misalnya apa ya, hobi kalian apa? Main Mobile Legend. Biasanya kan itu kalau orang main Mobile Legend misalnya nggak, misalnya di loginin dia bangun tidur ya kan, dia langsung on, itu malakah tuh namanya. Sama juga ketika kalian belajar nahu ditanya masail, coba sakal 2 mantik bangun tidur langsung bisa jawab, itu udah malakah dia. Beda dobitnya malakah itu kayak gitu. Ketika dia bisa mengistihdor walaupun dalam keadaan baru bangun tidur, udah malakah. Orang main Mobile Legends gitu nggak? Panik banget kan dia kalau udah masuk. Bisa dia. Main bola juga begitu kalau yang udah pro kan. Ya malakah itu harus didapetin dari apa? Ya jelas latihan banyak. Kalau kita konteksnya belajar yang banyak, murojaah yang banyak berkali-kali sehingga nyampe tahapan yang ini. Kalau tadi tahapannya anget-anget itu baru hal, ini udah beku lah istilahnya ya, udah mengkristal dia malakah itu kayak gitulah. Ya, istilah-istilah orang kan begitu ya, kalau udah ngkokoh banget ya, udah mengkristal gitu ya. Terus apa lagi tuh? Bedainnya. Ya udah itulah paling gampangnya itu. Dobitnya tadi. Kapanpun minta dihadirkan permasalahan tersebut di ilmu tersebut, dia bisa. Ah itu malakah, udah malakah. Oh, belum selesai, nanti kita belum jelasin ini. Ya malakah itu sifatun rosikhotun fi zihni. Ya. Ya dihasilkan dari apa ya? Banyak tadi mumarosah, murozakarah kalau belajar kan. Ntar ini kita tadi belum selesai yang ini. Baru satu kan. Qaid, kita yang lagi diinginkan yang ini konteksnya. Masail atau qaidah-qaidah yang dari qaidah tersebut gitu kan kita bisa mengetahui apa? Bisa diketahui darinya mendatangkan satu makna, pengen kita menyampaikan satu makna nih. Pengen apa misalnya? Zaid orang yang mulia, contoh aja ya. Tapi nanti dengan ilmu ini kita bisa mendatangkannya dengan berbagai macam turuk mukhtalifah, ini berbagai macam penyajian penyampaian begitu. Kita bisa menyampaikan dengan gaya ini begitu misalnya. Dengan cara ini, uslub ini. Dengan semuanya itu nanti uslub tersebut semuanya wadih. Di sini cakupannya 2. Wuduh di sini ini bukan berarti yang satunya nggak wadih, nggak. Wuduh di sini ada wadih, ada audoh. Bukan berarti mentang-mentang wuduh berarti kalam yang lain antara satu duanya ada yang nggak wuduh, nggak. Semuanya wuduh, semuanya wadih, tapi ada yang memang lebih nanti dari segi kejelasannya lebih. Jangan dipahami misalnya kita datengin 4 macam uslub. Ini yang wadih, ini nggak wadih, nggak. Semuanya wadih. Tapi ada nanti yang lebih, yang audoh kayak gitu. Dilalah alai. Oke, sampai situ aja. Contoh kita pengen tadi apa? Zaid Karim. Zaid orang yang mulia. Kita datenginlah Zaidun Karimun ya kan? 1. Zaidun Karimun. Ya udah, tapi ini namanya hakikoh udah kan? Biasa aja ini mah B aja ya kan? Wadih enggak? Tapi wadih kan? Jelas kan? Namanya nanti hakikoh. Mau kita naikin lagi, masih hakikoh juga dia, tapi kita naikin. Lebih penyampaian pengen lebih gitu. Zaidun misalnya apa? Mulia itu biasanya dikiasin dengan apa? Kalbahri ya kan? Fil ato ya kan, dalam memberi ya kan? Dermawan lah berarti. Zaidun Kalbahri, udah gitu aja. Kalbahri fil apa? Wajib sampai kalau mau disebut. Bisa juga nanti kita datengin Zaidun Bahrun langsung. Ini semua masih hakikoh ini. Tasbih itu masih hakikoh. Belum majas. Baru setelah ini kita datengin lagi lapas yang majas. Misalnya apa? Ro'aitu ya kan? Bukan lagi kita ini Ro'aitu Bahron. Langsung kita datengin Ro'aitu Bahron.
Ini hakiko, ini juga masih sama, Contoh ini contoh. Misalnya ro'a itu bahron ya kan? Ro'a itu bahron. Yu'ti to'am misalnya lah ya. Atau yut'imu ahdan. Udah itu berarti ini yang lagi kita inginkan majas. Bukan bahron itu kan. Tapi orang yang dia itu dermawan sehingga diklaim bahwasanya dia udah kayak bahar gitu. Ini udah majas nanti. Ada lagi mendatangkan dengan kinayah misalnya apa misalnya. Zaidun kasiru romat lah atau apa. Jabanul kalbi. Misalnya. Boleh juga itu. Artinya bagus, bukan mentang-mentang ada itu jelek ya. Zaidun tadi ya. Contohnya Zaidun ya. Oke, Zaidun. Apa tuh? Kaleb. Maknanya apa? Ini kinayah buat orang yang dermawan. Kenapa? Kita bisa ambil kesimpulan atau makna lazimnya demikian. Karena orang yang anjingnya di rumah, anjing peliharaannya itu udah apa? Jinak ya, jabban itu kan penakut ya, penakut. Karena sering didatengin orang. Beda kalau pertama kali didatengin tuh. Pasti dia gonggong terus ya kan? Tapi setiap hari didatengin, tiap hari. Akhirnya dia udah nggak gonggong lagi. Dia udah kayak penakut. Karena apa? Karena didatengin tamu mulu, dia jamu tamu mulu, berarti dermawan. Gitu. Tahu kasiru romat juga gitu, rumahnya banyak debu bekas masak. Menandakan apa? Masak mulu kan? Jamu orang mulu, begitu. Intinya sama nggak tadi? Maknan wahid kan? Mau ngomong semuanya Zaid, Karim. Tapi metodenya beda-beda kan? Ada yang jelas banget, ada yang harus kita tahu dulu mana ininya, lazimnya. Tapi semuanya itu nanti kita belajar di ilmu bayan ini. Gitu dah. Terus apa lagi? Kedua, atau kalau mau dibaca semua nanti yang kayak di kitab. Satu definisi, kedua apa? Maudu ya. Maudunya nanti kita bakal kalau di ilmu bayan, yaitu tadi yang Ana sebut. Ini udah boleh dihapus kan? Boleh langsung dihapus kan? Maudunya nanti dikit. Kalau ilmu bayan, tadi kan kita bilang kenapa salah satu alasan dipilih ilmu bayan karena permasalahannya itu dikit, gampang kita temui di kehidupan sehari-hari. Terus paling sering dibahas sama ulama, dikit-dikit di muqaddimah udah ada unsur bayan gitu-gitu kan. Misalnya gini, bukan misalnya, contohnya tadi nanti ada majas. Pembahasannya cuma majas sama kinayah. Sebenarnya itu aja. Majas dengan berbagai macam taksimnya nanti ya. Majas fil kalimat, fil isnad, majas murokab. Fil isnad, fil kalimat, fil isnad, sama majas murokab. Ini yang majas. Terus nanti sama kinayah. Kinayah ini juga masih ada taksimnya lah, kinayah. Dua ini sebenarnya. Terus kenapa ada tasbih? Tahu-tahu ada tasbih. Karena nanti salah satu majas kalimat ini ada yang namanya alaqahnya musabahah. Dari situ kita harus belajar tasbih. Tapi itu bukan pembahasan asli. Dia diikutkan karena ada sesuatu yang butuh kepadanya. Tapi kenapa sampai dijadiin bab tertentu di kitab? Karena pembahasannya banyak. Gitu. Fil isnad, ini yang ketiga ya. 3, ini 2, ini 1. Terus sama apa lagi? Ada hakikoh, ada juga ngebahas hakikoh kan di awal-awal kan? Karena kita bakal memahami lafaz yang majas setelah kita paham dulu mana apa itu mana hakikoh, maka diikutin juga. Tapi inti pembahasan maudunya ini ya. Maudu. Nah, itulah. Sisanya adapun diikutkan di pembahasan bayan nanti itu sebenarnya karena membantu memahami dua ini. Dah, apalagi masail, had maudu, samroh. Samroh itu udah jelas banget ya. Samroh itu ya kalau itu nahu atau lisan itu kan. Ini udah tingkatannya udah lebih lagi daripada nahu. Karena orang yang belajar balago itu seharusnya tahapannya emang udah nahunya udah selesai, maksudnya udah nggak ada terjadi kesalahan lagi di nahu. Karena kan dia udah mainnya nanti di ma'ani kan. Ma'ani itu ma'ani tarokib, ma'ani nahu.
kita cukup di nahwu cuman tahu aja. Boleh kan takdim takhir ya kan? Tapi nanti di balaghah dibahas. Kalau takdim kayak gini konsekuensi maknanya. Kalau di takhir kayak gini. Nah gitu. Qasr apakah nanti dia mentaksiskan ketika dikedepankan kan begitu. Sorob juga apalagi udah selesai banget. Karena kata-kata fasohah tadi itu semuanya udah ngimpun kalau kita harus selesai dari nahwu sorob itu di kata-kata tadi di definisi ada ma fasohati tadi. Ntar kalian baca apa aja fasohah itu. Ntar ada teks yang mudah lah di buku. Ntar anda fotoin. Had maudu samroh. Samroh tadi ya. Paling jelas ya, jelas lah mahamin makna Al-Quran, jelas ya. Al-Quran ada makna-makna beginian nggak nanti? Banyak banget. Ke depan belakang takdim takhir di Quran itu. Istifham ingkari lah, apalah, ada semua. Di bismillah aja udah ada nanti unsur bayannya. Bismillahirrohmanirrohim. Wah, udah ada itu. Nggak nyadar aja gitu tapi ya. Nggak apa-apa. Nanti aja kalau udah masuk. Mudah-mudahan nyadar. Hah? Oh iya. Udah, terus sisanya apa aja yang di buku? Istimdad segala macam ya. Kalian pada lihat PDF-nya? Ismuhu ilmul bayan. Hukumnya sama kayak mempelajari ilmu-ilmu apa? Alat pada umumnya, tapi terkadang kan mempelajarinya itu biasanya fardu kifayah, benar nggak? Tapi terkadang menjadi fardu ain untuk apa? Sebagian orang ya kan? Ya kayak kita ini jadi fardu ain, benar nggak? Jauh-jauh dari kampung ya kan? Kebetulan takdir qadarullah kita yang kepilih dari kampung, dari kecamatan itu kan, buat datang berarti sekarang fardu ain belajar ilmu nahwu, sorob kalian itu, balaghah juga begitu. Kalau kalian nggak belajar, satu kampung, satu kecamatan dosa. Ya begitu. Berarti amanatnya berat emang. Jadi nggak boleh main-main. Mobile Legend dulu lah. Boleh sesekali. Yang mana tadi? Oh, tadi hal tadi tahu-tahu muncul kayak mana? Tadi gini. Idrok itu kan mengetahui ya. Apapun pengetahuan itu tersebut. Nah, kita bawakan contoh aja. Pengetahuan kita terhadap kaidah ini idrok nggak? Idrok ya kan. Terus nyatanya besok kita lupa kaidah ini. Kondisi yang demikian itu namanya hal. Sama, kalian lagi belajar nahwu juga begitu, ya nggak? Hari ini ngerti kata ustadznya pahimna. Gitu kan. Besok ditanya lupa. Yang kondisi kayak gitu itu namanya hal, keadaan kayak gitu. Ilmu yang masih anget-anget tahu-tahu hilang itu namanya hal. Tapi kalau yang udah malakah, yang itu makna ilmu yang ketiga, itu udah beda, udah naik derajatnya daripada hal gitu. Tadi Anda ngomong sampai mana? Hukum ya, fardu kifayah dan ya ta'ayyan li ba'dil afrod ya, menjadi fardu ain. Halaman 11. Halaman 11. Tadi istilahan lugatan udah. Sama ini walaupun kalian baca nanti definisi punya si beliau, punya A, punya B. Nggak jauh-jauh bakal kayak gitu nanti sebenarnya. Cuman uslubnya aja kadang berbeda. Terus maudu ya itu lafzul arabi min haitsu yuradul ma'nal wahid bi turukin mukhtalifatil wudu ya. Kalau kita kelompokin nanti nggak jauh-jauh dari majaz kinayah nanti cara penyajiannya. Terus wadi itu yang Anda cerita tadi di awal kayak gitu. Orang Arab semua itu udah punya balaghah dalam dirinya. Mulai ada nanti ulama-ulama yang bikin qawaid kan. Susah nih mahamin balaghah nih kalau nggak dibikinin ini. Mulailah ada. Berarti wadinya yaitu ulama-ulama yang menghimpun itu, nggak ada nama khusus sih. Nggak ada nama khusus yang kayak kalau nahwu ada Abul Aswad katanya. Karena beliau memang menghimpun bab itu pertama kali. Gitu. Adapun kalau di sini itu banyak khilafnya. Tapi yang jelas yang udah berbentuk kitab tadi ya, yang udah berbentuk kitab tadi dimulai dari salah satunya itu yang masih kita bisa ketemuin yang gampang Abdul Qahir. Terus ada di kitab apa lagi ya, Ana lupa. Cuman dia belum pembahasan balaghah banget, masih tercampur dengan yang lain-lain.
Ma'anil Quran ya, di buku Ma'anil Quran lil siapa ya? Itu ada pembahasan-pembahasan balaghah secara nggak langsung, tapi kalau Imam Abdul Qadir emang pengen ngebahas balaghah langsung, tapi belum tertib. Maka di sini awaluman dawana masaila hadzal ilmi ya kan? Abu Ubaidah Ma'mar bin Masna fi kitab. Oh ya, Majazul Quran. Oke. Ini yang pertama katanya ya. Awaluman katanya, awaluman dawana itu, dawana artinya apa? Menyusun, boleh. Menyusun atau menyajikan pembahasan balaghah ini yaitu Abu Ubaidah. Terus ada Jahiz. Pernah dengar Kutubul Jahiz enggak? Cerita itu, cerita-cerita biasanya, tapi cerita dan bahasa yang disampaikan sastra semua. Kutubul Jahiz. Orang-orang lugo biasanya yang beli buku itu. Ibnu Mu'tas wa Qudamah bin Ja'far, Abu Hilal al-Askari, Qamazalayan Musai'an Fasai'an hatta ja'a al-Imam Abdul Qahir di situ. Fa ahkama asasahu wa sayyada bina'a. Berarti siapa yang paling layak dibilang wadinya? Agak bingung juga. Orang ulama yang enggak ini. Yang mentadwin udah ada berbagai macam ulama kan di kitab-kitabnya gitu. Di sini dibahas sedikit, di sini dibahas. Kalau memang wadi itu dicetuskan buat yang menyusun secara mustakil rapi, Imam Sakaki rapih banget kan? Miftahul Ulum. Di antara 12 itu ada ilmu balaghahnya. Imam Qazwini ngambil yang balaghahnya aja tadi dari 12 itu. Di ini lagi diracik lagi. Terus Abdul Qahir kayaknya ya. Yang kalau di sini kayaknya kalau di sini soalnya hatta jaa katanya Imam Abdul Qahir fahkama asas wa sayyada. Ya kalau ana yang ana bilang di awal tadi arbabu sohibil ini, sohibil balaghah ini yang apa ya wadinya. Kelompok-kelompok ulama balaghah 1 2 3 tadi yang mencantum itu semua wadinya. Tapi yang paling berperan besar dari semua itu ini, yang mentartibnya pertama kali itu Abdul Qahir ya. Membuat pondasi-pondasinya. Tapi itu belum rapi ya. Udah rapi di Imam Sakaki nanti. Faidahnya, oh ini banyak nih faidah. Faidah al-iksar minal alfas. Wal majaz sarwatun kabirah fil lughah. Sarwah, kekayaan ya. Ya majaz itu buat takbir kita kaya banget. Orang Arab tuh takbirnya kaya. Ini faidah-faidah dari segi bahasa aja ini. 1, 2, 3, 4 ya. Terus kalau tadi kita pahami, atau kalau kita yang paling gampang, kan ini masuk ilmu alat, bener gak? Biar baca kitabnya bagus, gitu juga bisa. Biar baca hasiahnya paham. Dikit-dikit coba baca hasiah Abi Najah. Fihi isti'aroh, makniyah katanya. Kalau nggak belajar ini, nggak bisa. Berarti kalau faidah terdekat buat kita, paham baca kitab, gitulah. Paham baca hasiah, itu faidah. Banyak lah faidah tuh, bisa kita pikirin sendiri. Apa yang bermanfaat dari ilmu ini, itu faidah. Wa min fawaidi umuman tadi. Kalau ini kan tadi secara sarwah lugawiyah yang 1, 2, 3, 4 ini umum. Fahmu kalamillah wa rasul. Wukuf ala asrori kalamil Arab. Wukuf ala itu apa? Mengetahui. Waqafa ala itu menguasai. Menguasai kalamnya Arab. Coba baca burdah kalau nggak paham ilmu bayan. Jelek pahamnya kan? Kalau paham nanti tambah gemeter. Biasanya gitu kan orang kalau takjub banget tuh kadang gimana gitu. Apa tuh? Orang? Oke. Ini kali minta bukan nyiram air, bersihin tangga bukan? Goyah. Sama lah faidah goyah itu. Tapi nanti kalau dari segi bahasa baru beda-beda. Cuman kita di sini menyampaikan udah samroh. Jadiin satu aja deh. Faidah dari belajar ini itu apa? Sekian banyak itu faidah semua. Masail. Ya ini tadi hakikoh, majaz. Ya kan?
Di sini hakiko, majaz, kinayah, tasbih, istimdad. Dari mana kita dapat ini? Istimdad ilmu ini dari mana awalnya? Kitab, ya kan, sunnah gitu-gitu. Terus tarokibul bulago, ya kalam-kalam Arab lah. Ismu ilmul bayan, hukmuhu fardu kifayah tadi, ala ahlil fahmi wal idrok, wa qad yata'ayyan, ya kan? Terkadang menjadi fardu ain. Nisbahnya kepada ilmu-ilmu yang lain. Ilmu ini adalah alat, ya kan? Alat ulum syariah. Di ulum syariati, kenapa? Karena ulum-ulum syariah itu bergantung kepadanya nih. Litawakkufiha, ulum syariah tadi kepada ilmul bayan. Poin kana ilman fi nafsi. Ya kalau dari segi masail nanti pembahasan sendiri. Biasanya nanti kalau kita ngelihat dari segi masail nisbah ilm kepada yang lain biasanya tabayun, ya kan? Ya tafsir ngebahas tafsir, hadis ngebahas hadis, ya kan? Tapi kalau kita ngelihat dia dari segi hal lain baru nanti ada beda. Apakah dia nanti umum khusus gitu kan? Ada kan belajar itu di nahu, di mantik, ya kayak gitu. Tapi kalau ngelihat dari segi masailnya itu biasanya tabayun satu sama lain. Berbeda. Tapi kalau di sini tadi alat, berarti ada hubungan nih dengan yang lain, kan? Udah itu mau badi asyroh aja. Besok lah baca kitabnya. Tadinya Anda pengen baca ini dulu dikit sampai sini biar besok langsung mabahasul majaz. Enggak apa-apa, baca aja. Kalau dari biasanya orang-orang kalau ngaji ini mulainya dari sini sebenarnya, dari bismillah. Bukan yang dari yang pertama. Yang ini muqaddimah juga. Tapi muqaddimah syarah katanya. Washabil a'immatil alam. Gimana, mau dibaca dulu ini muqaddimahnya aja? Ya baca dikit aja, baca ngertiin doang. Nggak baca kayak yang Anda bilang tadi. Kalau kalian mau kepo banget dibaca aja nanti di hasiahnya tuh dikit-dikit nanti ada apa. Ini kan enak. Hah? Katanya itu dia ada PDF. Itu cuma beda syarahnya. Apa tuh? Itu syarahnya. Syarahnya aja. Ya, syarah sama matanya. Kalau di sini ada hasiahnya. Oh beda PDF ya? Ya nggak apa-apa, kita cuma baca yang sama soalnya, baca aja nggak apa-apa. Ntar sore belilah bukunya. Beda syarah itu. Ini syarahnya matanya punya Imam Dardir kan, Tufatul Ikhwan. Nah ini juga syarahnya kebetulan Imam Dardir juga. Kalau ini syarahnya punya Yasin Fadani. Lebih enak sebenarnya yang ini. Lebih gampang, uslubnya itu gampang kalau baca. Enaknya sih pakai yang itu. Kalau pada mau pakai yang biru nggak apa-apa, biru aja biar lebih gampang juga. Permasalahannya sama, yang mau disampaikan sama. Cuman cara menyampaikan yang beda tuh. Bahasa, takbir, kayak gitu beda nanti. Tapi kalian harus dibiasain juga belajar pakai yang susah itu. Biar kalau ketemu teks-teks yang susah nanti terbiasa. Kalau belajar pakai yang enak terus nanti nggak naik-naik levelnya. Iya serius. Kalian belajar nahu, apa namanya tadi, Tufasania, Kafrawi sama Khalid Azhari dengan bantuan Hasya Abinaja. Dengan kalian belajar Alfiyah doang, misalnya ya. Tapi dengan syarah cuman baca syarah atau digit denger penjelasan. Kalian bisa ngalahin itu kalau kalian belajarnya serius dengan yang Jurmiyah tadi 3 buku tadi, serius. Soalnya nanti naik terus itu levelnya tuh. Tahlil ibaroh, tahlil lapasnya itu kayak diajarin gitu. Apalagi udah di Khalid Azhari nanti, dikit-dikit tuh kita mikir di lapasnya itu. Kenapa pakai uslubnya kayak gini? Ntar kalau kita susah coba baca hasiahnya, oh kayak gini. Ntar terbiasa yang susah-susah gitu gampang. Serius itu. Ana dulu kan begitu juga, nggak belajar Alfiyah langsung, belajar di kuliah. Tapi ketika ngaji enggak. Ngaji yang tadi aja. Tapi ketika baca
Syarah-syarah itu gampang sebenarnya kalau cuma baca-baca doang syarahnya itu. Nah, terus kalau kita hadir nanti di majelis yang tinggi tadi udah enak nanti penyesuaian. Beda kalau yang kita ngaji yang gampang mulu, nanti susah mulu bawaannya, naik dikit susah. Coba susahin dari awal nih biar nantinya enak. Ada 2 bismillah ya di situ ya. Bismillah yang pertama katanya muqaddimah syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lihat semua PDF-nya? Minal bayan. Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Gimana? Udah. Alhamdulillahi ala ma an'ama minal bayani itu ya. Wa alhama minat tibyani. Ya ini biasalah di awal buku ada pujian, sholawat serta salam ya. Itu udah kayak kode etik penulis itu istilahnya. Kalau nggak ada itu aneh banget penulis kalau nggak menceritakan itu. Terus juga di awal kita lihat ada kata-kata al-bayan, bener nggak? Udah kayak ngisyaratin banget kita bakal belajar ilmu apa gitu kan. Fasih, bayan itu kan jelas artinya. Wat tibyan itu katanya kalau diartiin tibyan itu apa? Ziyadatul bayan. Sama artinya dengan bayan tadi, tapi ini lebih lagi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam katanya kan. Itu udah tahulah. Wa ala alihi wa ashabihil a'immatil alam serta alihi dan ashabihi, sahabatnya, keluarganya dan umat-umatnya. Sholawat salamnya. Sholawat itu artinya beda-beda ya. Kalau kita yang mengucapkan sholawat biasanya artinya apa tuh? Kita istighfar kalau kita. Kalau kita doa biasanya ya. Kalau kita doa. Kalau katanya kan kalau kita bersolawat, Nabi ikut bersolawat katanya kan, apa tuh artinya biasanya? Beda solawat kita sama solawat Nabi. Atau Allah juga katanya bersolawat kepada Nabi. Beda. Allah bersolawat maksudnya apa? Rahmat, ngasih ziyadatun nikmat, rahmat, itu beda artinya kan. Terus kalau Nabi biasanya apa? Kalau malaikat ya kan? Memintakan syafaat, istighfar begitu kalau malaikat. Beda-beda. Di sini katanya wassalatu wassalam ala sayyidil anam. Oh ini kalau mau kita lihat juga bisa salat wassalam itu jumlahnya khobariyah, nanti maknanya itu ada amarnya di situ. Tapi udahlah nggak usah, kita lewat aja. Penting begitulah, itu muqaddimah. Wa ba'du katanya kan? Sering kan kalian lihat di buku ada wa ba'du, bener nggak? Selain wa ba'du ada apa lagi biasanya? Haza ya kan? Haza benar. Itu namanya faslul khitab ya kan? Pemisah antara muqaddimah sama udah mulai masuk, biasanya pakai gitu. Wa ba'du atau haza. Bisa nih wa ba'dunya diganti haza. Oh ini wa ba'du fa haza syarhun ya kan? Setelah ba'du harus ada fa ya kan? Fa jawab itu harus ada. Karena wa ba'du asalnya apa? Amma ba'du ya kan? Asalnya amma ba'du mahma yakun min syai'in ba'du ya kan? Mahma, ada mahma di situ, berarti harus ada, nanti ada jawabnya. Fa ini yang mengisyaratkan jawabnya. Mahma yakun syai'in fa haza syarhun latifun katanya alar risalatil lati ja'altuha fi bayanil majaz wa tasbih wal kinayah. Syarah katanya ini nih syarah latif. Latif itu apa? Lembut ya asalnya. Maksudnya gampang gitu ya. Syarah yang gampang, kata beliau gampang. Berarti udah snuzon banget ke kalian. Ini gampang katanya, kecil ya, latif juga bisa kecil artinya. Maksudnya tipis, syarah yang tipis. Karena ukurannya kalau memang dilihat nanti ini sedikit banget. Cuman segini nanti. Nah, cuma segini. Sisanya nanti buku lain ini. Cuman segini. Dan itu pun atasnya doang kan? Syarahnya bawahnya itu beda punya orang. Kalau kita jadiin satu dikit ini. Syarhun latifun banget. Ala risalah, terhadap risalah, ya kan? Risalah. Risalah artinya apa tuh?
Surat ya kan? Surat lah. Biasanya kalau kita ngirim surat tuh buat apa itu? Menyampaikan suatu kan? Menyampaikan suatu yang penting, pastinya lah kan penting, dan yang disampaikan juga orang penting pasti. Berarti ini gitu juga dengan beliau, menganggap tolib-tolib itu penting. Kayak ke kita tuh. Kayak kita ini dianggap penting. Ya terserah kalian sendirilah menganggap diri kalian penting atau enggak. Ya begitu. Yang dimana katanya ja'al tuha fi bayanil majas, ya, dan nanti kita bakal tahu. Ada majas katanya kan dalamnya, wat tasbih wal kinayah yuwaddihu ma'aniha, yang di dalamnya nanti beliau bakal syarah ini menjelaskan makna-makna hal-hal tadi. Wa yaqullu mabani, sama dari segi lafaznya nanti di tafkik atau ditahlil lah lafaznya. Nanti penyampaian beliau memang kayak gitu. Fa aqulu, maka aku katakan billahi taufik wa billahi taufik, rojian katanya seraya berharap juga selain berkata, minhu rojian minhu ta'ala an yasluka bina anfa'atorik. Semoga kita ini maksudnya dijalankan di jalan yang bermanfaat, itu maksudnya diberi taufik lah gitulah ya. Diberi taufik. Apa taufik? Ya. Beda. Taufik itu kayak kita ini dijalankan di jalan yang baik. Nah, itu taufik. Kholqu qudrati ta'ah gitu kan. Kita diposisikan sama Allah itu untuk berbuat ketaatan. Itu taufik itu. Kalau yang bermaksiat tuh apa namanya? Lawan taufik. Khozlan biasanya dia. Khozlan. Berarti orang nih kalau yang bermaksiat itu lagi nggak diberi taufik itu. Lagi di khozlan. Ya begitu. Ya semoga kita yang diberi taufik lah, belajar ini insya Allah diberi taufik. Amin. Ini penjelasannya, masuk penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya tadi ya. Di sini kan, ini penjelasan yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ya kan? Hazihi katanya. Ya ini masuk ke matan ini, udah masuk ke jelasin matan. Bismillah. Bismillah itu ya beliau memulai karena ngikutin Quran pastilah ya. Quran dimulai dengan bismillah. Itu juga. Terus ada hadis juga kan, riwayat kan? Biasanya begitu, yang kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar, ada yang akto ajzam dan seterusnya. Semuanya maknanya sama, nanti menunjukkan sesuatu yang kurang. Qalilul barokah gitulah ya. Terus yang alhamdulillah juga ada riwayat begitu kan? Enggak, kullu amrin zibalin juga, tapi la yubda'u fihi bilhamdalah ya kan? Abtar akto ajzam juga. Nah terus kalau kayak gitu yang mana nih yang benar nih? Harus mulai dengan bismillah apa alhamdulillah? Dua-duanya, benar juga tuh. Dua-duanya. Kalau ngikutin Quran dua-duanya ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Maka kata beliau, ibtada abihima, bismillah dan alhamdulillah. Ar-risalah, risalah ini dimulai dengan dua-duanya. Iktidaan bil kitab, ya kan? Al-Majid. Wa amalan bihadisail basmalah walhamdalah al-ma'lumain, katanya, yang udah kita masyhur, kita ketahui. Di bawahnya nanti kalau kalian udah beli kitab ada hadisnya. Oke, pertama ngikutin Quran dan Sunnah. Kedua, pengen mengamalkan hadis, perintah di hadis. Iktidaan bil kitabil majid wa amalan bi hadisail basmalah walhamdalah al-ma'lumaini. Oke. Wa min samma tarokal atib tanbihan ala anna kullan min huma maksudun bil ibtida. Oke, gini. Tadi di kata-kata bismillah ada iktidaan, benar nggak? Di Quran ada iktidaan ya kan? Terus kalau yang di hadis ada amalan. Kenapa harus beda? Karena kalau yang di bismillah yang di Quran memang lagi kita ikutin, benar nggak? Pertama bismillah, kedua alhamdulillahirabbil alamin ya kan? Di sini juga bismillah, alhamdulillah, tapi alhamdulillahi wassalatu wassalamu. Ya, pokoknya pertama bismillah, kedua alhamdulillah. Terus kenapa kalau di hadis amalan? Karena hadis tersebut meskipun jumlahnya khobariyah, kullu amrin zibalin ya kan? La yubda'u dan seterusnya, itu tapi maknanya ada perintah di situ. Kalau mau ini mulai dengan bismillah, kalau mau ini mulai dengan alhamdulillah.
Nah, karena itu ada perintah, makanya dikatakan amalan, mengamalkan perintah tersebut. Karena di hadis itu ada unsur perintahnya. Meskipun khobariyah, lafzonya insaiyah maknanya. Oleh karena itu ya kan, benar yang dibilang tadi, pengen mulai dengan dua-duanya. Karena dua-duanya ya, mau ngamalin dengan dua riwayat tersebut. Oleh karena itu nanti nggak ada atop di situ kan, Bismillahirrahmanirrahim, langsung alhamdulillah. Nggak ditulis walhamdulillah ya kan? Karena dua-duanya masuk ke ibtida. Tapi ada yang berbeda. Orang masih nggak puas. Ya yang mana yang pertama katanya kan? Bismillah apa alhamdulillah gitu kan? Itu debat nanti itu orang. Bismillah katanya. Ada yang bilang alhamdulillah. Ya kayak Quran aja Bismillah, ya udah Bismillah. Tapi berarti alhamdulillah nggak jadi yang pertama ya katanya. Padahal hadisnya kulu amrin la yubda'u juga kan. Akhirnya gimana? Jalan keluarnya ulama nyari solusi katanya. Yang pertama dijadikan ibtida hakiki, yang kedua ibtida idofi ya kan? Dua-duanya ibtida. Ibtida hakiki itu apa? Makuddima amamal maksud ya kan? Walam yasbiku syai'un gitulah. Yang benar-benar di awal, bismillahirrahmanirrahim, belum didahului apapun ya kan? Terus yang kedua ibtida idofi, makuddima amamal maksud walaupun didahului sesuatu. Gitu. Di sini didahului nggak sesuatu? Didahului dengan bismillah, tapi dia masih di amamal maksud nggak? Maksudnya dari risalah ini apa? Menyampaikan majas, kinayah, tasbih dan seterusnya tadi kan? Belum masuk maksud kan? Jadi mereka berdua dijadikan ibtida. Yang satu hakiki, yang satu idofi. Nggak ada tulis lagi apa itu tadi. Ya, intinya makud di mamal maksud ya, walam yasbiku kalau yang hakiki, kalau yang ini wakot sabakahu sayun kalau yang idofi. Alhamdulillah. Dah. Ada kata-kata wa min samma tarokal atif ya kan? Tadi. Karena dua-duanya ibtida, maka jangan diatofkan ya kan? Kalau diatofkan konsekuensinya nanti apa? Kalau kita kasih bismillah walhamdulillah, berarti alhamdulillah udah didahului dengan sesuatu kan? Tapi sesuatunya ini udah atop ini kan punya makna ya kan? Udah sesuatu yang bukan lagi apa ya namanya dia? Apa? Dia itu udah sesuatu yang kalam, udah bukan kalam, sesuatu dengan kalimat yang punya makna sendiri gitu. Berarti dia udah didahului dengan sesuatu hal. Tapi sesuatu halnya di sini bukan lagi tidak hakiki tadi nggak didahului sesuatu, di sini tidak idofi itu terkadang didahului, tapi didahuluinya itu dia masih sesuatu yang bukan ini juga, bukan apa? Maksud. Salah satu maksud, kalau kita udah mendatangkan waw, itu udah ada makna lain yang selain permulaan di situ. Jadi permulaan alhamdulillah udah didahului waw, berarti dia udah nggak bisa lagi jadi ibtida idofi meskipun itu ya. Idofi ini kan ngelihat dia tuh ditinjau permulaan, melihat ke yang setelahnya maksud. Tapi karena di sini dia udah ada waw, dia tuh udah bukan lagi idofi, udah terpisah dengan ibtida tadi. Terus wassalatu wassalamu ala rasulillah al ma'na wa atlubu minallahi ayyusalliya wa yusallima ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu jumlahnya khobariyah. Maknanya tapi atlubu ya kan? Maknanya insya'iyah, berarti kita memintakan kepada Allah apa? Untuk bersalawat, untuk menambahkan rahmat dan segala macam lah begitu ya. As-sholatu lughatan ad-du'a. Secara bahasa salat doa. Fa iza udifat ilallah, kalau ada kata-kata salat terus diidofakan kepada Allah atau disandarkan kepada Allah, maknaha itmamun nikmah, yaitu memberikan rahmat tadi. Itmamun nikmah kan salah satunya. Wa izam, maknaha itmamun nikmah wa izamul qadar ya. Sama itu, memberikan bagian yang besar lah. Walihaza khussat biha al-anbiya wal malaikah ya kan, oleh karena itu dikhususkan untuk para nabi-nabi dan malaikat. Izamul qadar tadi dan ismamun nikmah. Fala tutlabu li ghairihim illa tabaan, maka
tidak kita mintakan hal yang demikian kepada selain nabi dan malaikat, kecuali ala hasabit taba. Itu pun harus ada ketentuannya lah. Apakah nanti yang kita mintakan itu siapa, wali-wali atau apa kan? Kalau orang biasa enggak kita mintakan gitu. Cukup ampunin dosa gitu doang kan kalau orang biasa ya kan ya. Biasanya kan. Apakah tambahkan izamul qadarnya beliau, terus itmamun nikmat beliau di dunia di akhiratnya. Jarang banget orang gitu biasanya. Kecuali wali-wali yang dimintain gitu. Ya tabak karena orang-orang soleh kan. Kita masih ulila ilmul Fatihah kan gitu doang kan. Ghafarallahu dzunubahum. Oke. Wassalam tahiyat artinya salam itu ya penghormatan. Berarti salawat yang bermakna apa tadi ya? Memintakan rahmat dan salam kepada Nabi. Hazihi, masuk ke hazihi ya kan? Hazihi risalatun latifatun, nanti bakal ke situ. Hazihi, ketika Imam Dardir nulis hazihi pertama kali, belum nulis yang setelahnya kan, baru hazihi doang, bener gak? Maksudnya itu apa hazihi itu? Bukan, belum. Ada yang diisyaratkan, bener gak sih? Kan kalau kita bilang haza apa misalnya kan? Terus haza maktabun, berarti haza ada yang ditunjukkan. Hazi itu juga ada yang ditunjuk. Apa itu yang ditunjuk? Hah? Pengetahuan yang masih di otak beliau itu kan, yang bakal dicurahkan di tulisan, ya kan? Berarti kan hazihi, ya kan? Orang beliau pertama, istilahnya saya ngarang misalnya, habis nulis Bismillah dan seterusnya, gini, saya nulis hazihi. Apa yang dimaksud dari hazihi? Bener nggak? Kan saya belum nulis, setelahnya pun belum nulis keterangan atau apapun. Gitu juga yang di sini yang diinginkan. Hazihi yang diinginkan apa tuh? Coba baca. Ai al-mu'allafa al-hadiroh katanya kan? Fi zihni, ya kan? Masih di sini tapi diisyarahkan. Emang boleh kayak gitu? Nggak boleh seharusnya. Nggak boleh. Karena hazi itu isyarah hissiyah harus ada bendanya. Haza kitabun. Hazi kurrasatun. Hazihi yang masih di otak saya, karangan yang masih di otak saya, emang boleh? Ada nggak itu? Bisa ditunjuk nggak? Nggak bisa kan? Yang masih konsep di sini, bener nggak? Kayak kalian pengetahuan kalian hazi, kalian itu nggak boleh. Maka di sini aja nanti kalau mau kita perjelas itu udah ada majas di situ nanti. Hazi itu, maka ada isyarah di situ. Mu'allaf al-mu'allaf al-hadiroh fi zihni. Ayel akli ya kan di akal. Nazzalaha yang dimana yang masih di akal tersebut seakan-akan diposisikan manzilatal mahsus katanya kan, seakan-akan ditaruh di posisi benda yang terindra yang ada begitu. Berarti udah ada unsur-unsur meletakkan makna yang nggak seharusnya kepada yang seharusnya, udah ada majas di sini berarti, gitu kan? Boleh nggak kayak gitu? Boleh selagi ada jami, ada yang menyatukan makna majasnya sama makna aslinya. Di sini ada bijami'it tahakkuk fa asyarolaha ya kan? Karena dua-duanya mau yang kalau benda kayak gini udah ada beneran ya, udah ada terrealisasikan tahakkuk beneran di depan kita kan. Seakan-akan ilmu beliau tuh saking udah melekat banget di otaknya, yang bakal saya tulis ini udah jelas kata beliau. Maka itu seakan-akan disamakan dengan yang udah ada ini. Ada kesamaan di situ, sama-sama tahakkuk. Di sini tahakkuk, tapi kalau yang ilmu tadi udah tahakkuk dalam dirinya. Ada jami tahakkuk, boleh jadi. Ntar kita bakal belajar. Harus ada jami di situ. Buat ngomong majas itu harus ada yang nyatukan. Nggak boleh kita tahu-tahu pengen bilang himar yang kita inginkan orang bodoh. Nggak bisa. Harus ada dulu. Himar ini hubungan sama bodoh ini apa? Terus juga ada nggak lapas yang memalingkan kita dari selain makna orang bodoh nanti kayak gitu? Nggak bisa dikit-dikit kita bilang saya pengen maknanya ini, tapi saya itlakan lapasnya ini. Nggak boleh ngasal gitu. Harus ada ketentuan lah. Intinya ada ketentuan nanti. Terus fa'asyarolah sehingga diisyaratkan kepada hazi ya kan, kepada yang satu masih konsep di otak tadi. Terus hazi tadi mubtada ya kan, mubtada khobarnya risalatun latifatun. Oke. Ai sogiratun jiddan ya kan, risalah tadi udah tau lah. Risalah tadi sesuatu yang penting karena Imam Dardir nganggap kita penting. Makanya jangan berkelakuan nggak penting. Dianggap penting serius.
Risalatun latifatun. Oke. Ada kata-kata ai sogirotun jiddan ya kan? Sogiro diambil dari kata-kata risalah. Ya tadi kita udah bilang kan risalah itu umumnya dikit, tipis ya kan? Bahkan kertas doang bisa jadi risalah. Maka di situ kita paham lah sogiroh berarti kan dia. Jiddan itu ya latifah tadi kita bilang halus, tipis gitu kan. Latifah itu artinya gitu. Maka jiddan itu diambil dari situ. Fi bayanil majaz katanya kan hazi risalatun. Fi bayanil majaz mutlakon. Ada kata-kata mutlak. Maksudnya ya tadi ada majelas kalimah, fil isnad, majelas murokab, semua bakal kita bahas nanti. Mutlak itu begitu, tanpa keterangan. Semua yang bakal dimasukin. Wa fi bayani tasbih. Juga nanti kita bakal ngebahas tasbih. Wa fi bayanil kinayah juga ala sabilil ikhtisar. Nah, ala sabilil ikhtisar maksudnya apa? Dengan ikhtisar itu apa? Ada kata-kata setelahnya. Meringkas ya. Tapi meringkas tanpa menghilangkan makna. Itu ikhtisar itu kayak gitu. Kalau kita ngeringkas tapi ada yang hilang, itu nanti namanya ikhtisar yang setelahnya. Ala sabilil ikhtisar katanya kan, ai ala tariqin hiyal ikhtisar. Wa huwa taqlilul labzi ma'a kasratil ma'na katanya kan. Ikhtisar itu kayak gitu. Lapasnya diperdikit tapi maknanya masih tetap banyak. Maka ada kata-kata mukhtasar Abi Suja misalnya kan, contoh ya. Fikih itu semuanya sama. Maksudnya di mukhtasar itu semuanya maknanya sama. Meskipun dia udah diringkas lapasnya, matannya. Tapi maknanya sama yang di minhaj, itu kalau diperdalam ya sama. Nanti maknanya gitu juga. Nggak ada yang luput. Beda nanti kalau ikhtisar contohnya itu apa yang pakai kok yang setelahnya. Alas taklil labzi ma'a kasratil ma'na katanya kan. Buku ini, ciri khas buku ini ala sabilil ikhtisar wa ala sabilil ikhtisar katanya kan. Ikhtisar maksudnya apa? Meringkas lapas dan hilang maknanya. Ada juga nanti unsur yang kayak gini di buku ini. Kata beliau udah bilang dari awal. Ala ba'dil aqsam katanya kan, ala sabilil ikhtisar ala ba'dil aqsam di sebagian nanti. Karena nanti beliau enggak nyebutin majazun bil hazbi di sini. Terus juga kinayah cuma disebutin satu mazhab saja gitu. Karena bukunya buat mubtadi kan. Berarti di situ ada ikhtisar nggak pakai ko? Ada kan? Diringkas dan ada yang dihilangkan. Memang benar dihilangkan. Oke. Wa ala mazhabil qaumi takriban lil mubtadi katanya. Oke. Buat mubtadi. Terus ja'al tuha tuhpatan. Tuhpatan itu apa artinya? Hadiah ya kan? Saya jadikan risalah kecil ini hadiah buat hadiatan mustazrifatan. Itu artinya berharga. Lil ikhwan katanya. Untuk ya ikhwan itu maksudnya apa ikhwan? Kawan-kawan ya. Kalau ikhwan itu jamak dari apa? Biasanya jamaknya ikhwah ya kan? Ikhwah. Jamaknya memang ada dua. Ada ikhwan, ada ikhwah. Tapi biasanya kalau ikhwah itu dipakai buat saudara kandung gitu-gitu ya. Ikhwah dia pakainya. Kalau ikhwan ya itu kawan umum. Gitu. Kerabat. Saya jadikan untuk kawan-kawan saya, maksudnya apa, sama-sama pelajar gitu kan. Wa jam'u akhin katanya lil ikhwan, jam'u akhin. Wa yujma'u akun aidon ala ikhwah katanya. Kadang jamak ikhwah juga, tapi nanti maknanya biasanya dipakai untuk kerabat, saudara senasab. Illa annahu sya'a al ikhwan annahu sya'a al ikhwanu fi jam'i akhin bimana sohib. Ya kan, kalau ikhwan dia masyhurnya maknanya sohib, kawan. Wal ikhwah fi jami akhin minan nasab. Dikit lagi. Do'afa aikasaro. Ini juga jumlahnya khobariyah lagi, tapi insya Allah maknanya semoga Allah juga artinya. Semoga Allah melipat gandakan ya kan, aikasaro. Allahu li walahum al ujur. Semoga katanya Allah memperbanyak pahala saya dan pahala lahum. Mereka tadi ikhwannya tadi. Ya beliau juga doain kita juga di sini nih. Lahum. Saudara satu sama pelajar maksudnya, bukan saudara. Wa huwa miqdarun minal jaza fi naziril amal katanya. Ini agak susah nih muamin yang di sini nanti. Wa huwa apa tuh? Ujur itu apa? Ujroh maksudnya mikdar ya, kadar
balasan finaziril amal, dalam padanan amal yang sudah kita lakukan. Do'afallahu li walahumul ujur wal ihsan. Ada kata-kata ihsan juga. Atfun am alal khos, ya kan? Ihsan itu apa? Ya Allah, mujarodo Allah berbuat memberi siapapun nikmat itu ihsan kan? Memberikan makanan, nikmat, gitu-gitu ihsan. Kalau tadi ujur, khusus bener nggak? Pahala, ya kan? Sekarang ihsan. Jadi ada yang umum diatopkan kepada yang khusus. Yang tadi yang khusus, yang sekarang yang umum. Kayak mengisyaratkan. Dikasih senang dulu tadi kita. Semoga Allah memberikan saya pahala katanya dan semua macam kan. Dan kalian pahala. Tapi ingat kata-kata yang setelahnya wal ihsan. Dan nikmat katanya kan. Ihsan itu kan umum tapi. Ya seakan mengisyaratkan ya walaupun kita minta pahala segala macam. Tapi tetap Allah yang bakal memberikan kebaikan itu, ihsan itu, kalau ihsan itu semua dapat, mau orang kafir, orang non muslim semua dapat. Seakan-akan mengisyaratkan ujung-ujungnya semua apapun itu ya balik kepada Allah gitu. Adapun saya udah berbuat baik, bikin risalah gini, ngarang, ngajar, tapi Allah nggak beri saya pahala, ya terserah Allah gitu kan. Itu mazhab kita kan, Asy'ari begitu kan. Wa fi isyaratin ila annal abda la yastahiqu ala Allah taala syai'an, katanya fi naziri amali. Enggak ada. Amal kita tuh terserah Allah sebenarnya hakikatnya. Ala annahu la amala lahu fil haqiqah, ya kan? Ada ayatnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, apapun yang kalian kerjakan itu sebenarnya Allah juga. Walau usul 5 katanya kan? Lam ya'ud alaihi ta'ala min hunaf'un. Maksudnya kalau kita taslim, kita terima bahwasanya tadi kalau kita berbuat baik harus dapat pahala, ya kan? Kita berpegang kayak gitu, kalau kita taslim kayak gitu. Berarti nanti ada sesuatu yang Allah nggak kerjakan. Maksudnya Allah nggak kerjakan, ya Allah nggak bisa ngurubahnya gitu. Kan tadi konsekuensinya kita beramal dapat pahala, ya kan? Harusnya begitu kan yang kita pahamin. Kalau harusnya begitu, berarti ada sesuatu yang Allah nggak kuasa dong untuk berubah, ya kan? Kan Allah yang punya. Mau dikasih pahala mau nggak, tetap Allah lagi. Nah, maksudnya kalau kita taslim, yang tadi, kita berbuat baik harus dapat ujur atau dapat pahala, nanti lam yaud alaihi ta'ala minhu naf'un. Ada sesuatu perkara yang Allah nggak bisa, gitu kan? Karena nggak Allah kerjakan, gitu. Ta'alallahu anzalik, yang nggak mungkin Allah demikian, gitu. Fa kaifa yasiul qaul bi wujubis shalah allazi minhul ajru, ya kan? Fa kaifa ini ingkari, ya nggak mungkin gitu. Kita bisa membenarkan wujubis shalah. Wujubis shalah ini kayak mengisyaratkan kepada mazhabnya Mu'tazilah gitu. Wujubis shalah itu kayak gini. Mazhabnya Mu'tazilah gimana bilang kalau kita berbuat baik konsekuensi pahala. Itu wujubis shalah itu kayak gitu. Kita berbuat buruk konsekuensi dosa. Gitu. Itu harus dan itu harus. Tapi kalau mazhab kita Asy'ari, kita berbuat buruk, emang yang kita tahu dari syariat kita bakal berdosa, benar gak? Tapi Allah bisa nggak ngasih kita dosa? Bisa aja kan? Jadi nggak kayak gitu, pemahaman kita berbeda. Atau orang yang berdosa, bisa nggak Allah masukin orang yang berdosa ini, yang berbuat dosa ini masuk surga? Terserah, kan Allah yang punya. Nah gitu. Kalau kita kayak gitu, kayak mana kita bisa ngebenerin pendapat tersebut, gitu kan? Konsekuensi berbuat baik harus surga, berbuat buruk harus neraka. Kan terserah Allah, kayak gitu. Paragraf terakhir itu mau ngomong kayak gitu. Karena beliau ini kental juga kan ilmu akidahnya kan. Ada buku beliau Khoridah, ya kan? Khoridah Bahiyah. Besok lah Mabasul Majasnya masuk situ. Udah, ada yang mau ditanya? Udah ada 2 jam ya? Sejam ada mas, sejam ya? Nggak apa-apa. Pas itu. Tadi juga mulainya udah lewat setengah jam kan? Ntar hari apa ada lagi ini? Senin ya? Aduh, ya nggak apa-apa, Senin kosong. Ntar ini hari Sabtu Minggu ya, disegerakan aja lah cari bukunya biar enak. Iya, yang kuning ini. Yang kuning aja dah nggak apa-apa. Harganya sama sih sebenarnya.
Ya kalau pada mau beli dua-duanya nggak apa-apa, beli buat belajar kan. Kalau kurang paham nanti yang kuning, biasanya baca yang biru lebih memahamkan. Ya kayak gitu, nanti kalau yang di biru ini ada penjelasan-penjelasan kayak tadi, tahu-tahu menyelipkan pembahasan ilmu-ilmu akidah kan tadi kan. Kalau yang di biru ini benar-benar balago aja dia penyampaiannya begitu. Nggak ada yang kayak tadi. Dan juga lebih runtut aja, lebih gampang dibaca. Udah, ada yang mau ditanya? Apa? Beda pengarang kan, beda pensyarah. Yang satu punya Syekh Yasin Fadani, yang satu punya Imam Dardir juga. Nah gitu. Sama pembawaan, penyampaiannya lebih gampang kalau yang biru. Lebih runtut, lebih gampang. Nggak kemana-mana. Kalau yang ini nanti kita bakal tahu-tahu ada kalam siapa mau disampaikan. Ada ibarah apa yang mau dijelasin, gitu-gitu deh. Udah ya? Kalau nggak ada yang mau ditanya, apa tuh? Oh yang tadi, muktadi itu muktadi tadi hal kan? Muktadi tadi sesuatu yang menuntut. Oke. Muktado tadi tuntutannya itu apa gitu? Seharusnya gimana? Konsekuensi dari yang dituntut tadi apa seharusnya? Misalnya tadi muktadinya ingkar, benar nggak? Muktadinya tadi ya ada ingkar ya kan? Muktadonya kita terhadap suatu yang orang yang ingkar, apa seharusnya yang kita ada ini? Mendatangkan taukid kan kalam kita kan? Ada yang nggak percaya kok, kita harus menekankan perkataan kita. Maka muktadonya at-taukid ya kan? Muktado tersebut kalau diartikan apa ya? Muktadi tadi kan kondisi atau yang menuntut kan? Muktado ini sesuatu yang didatangkan untuk menyesuaikan tuntutan itu, begitu. Muktadol hal, kita datengin kalam yang sesuai dengan muktado tadi. Sesuai kan? Mendatangkan inna zaidan qaimun. Mendatangkan ada taukid di inna zaidan itu kan. Jadi sesuai muktadol hal di situ. Jadi di definisi tadi ada 3 itu. Gimana? Belum lagi kerja Mas. Muktadi, muktado. Ya, jadi gini, contoh lain deh. Misalnya ada kondisi orang meninggal, bener ya? Kondisi orang meninggal berarti halnya, muktadinya keadaan orang meninggal, sedih gitu kan, bener nggak? Oke. Seharusnya kalau orang sedih, kita ngomong di depan orang sedih itu gimana? Ya, atau mengungkapkan kesedihan, terus kan kalam yang harus kita sampaikan panjang nggak? Enggak dong, masa orang meninggal kita ceramahin gini-gini? Kok bisa? Kecuali kalau ganti kalau mau yang panjang, orang menikah, bener nggak? Orang menikah, kita sambutan muji-muji kan, panjang-panjang, kita sebutin kebaikannya, gini-gini, panjang berarti kalam kita kan. Tatwilul kalam itu nanti muktadonya, muktadinya tadi orang pernikahan bahagia, kita datengin kalam yang panjang, muktadol hal, sesuai kan? Sesuai dengan kondisi kita, tahu kita apa tadi, pemanjangan kalam tadi, dan kita terapkan dengan halnya sesuai gitu. Datanginlah pujian-pujian itu. Ya kan? Ya. Nikah, kondisi bahagia ya kan? Kondisi bahagia itu mengharuskan kita apa gitu? Ya memuji-muji, memanjangkan kalam gitu kan? Benar nggak? Muktadonya begitu berarti. Ya. Terus kita datengin kalam kita yang panjang tadi dengan kalam yang sesuai kan? Ada sajak, ada apa, ada syair lah kita ini muktadol hal jadinya sesuainya begitu. Penerapan apa tuh? Iya benar, penerapan lah gitulah. Penerapan kalamnya itu sesuai dengan tuntutan tadi, itu muktadol hal. Kita datengin inna zaidan qaim, penerapannya begitu, inna zaidan qaim, itu muktadol hal, mendatangkan kalam yang demikian. Taukidnya ada, gitu kan. Kalau muktadonya tadi sekedar taukid aja, kita harus penekanan.
konsekuensi dari orang yang ingkar, penekanan. Datengin kalam yang ada memang ada penekanannya sesuai, penerapannya, muktadal hal sesuai. Gitu. Udah. Baca ini apa? Sholawat kalau udah. Allahumma salli afdhala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka وغفل عن ذكر الغافلون. Ya. Udah kalau ini yang mau bubar bubar.